Bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-25. Marilah membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus,
Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Berkah dalam. Apa arti adil bagi kita? Kita tentu mempunyai banyak pengertian. Pengertian yang lazim di kalangan kita adalah tidak memihak pada satu sisi. Prinsip keadilan ini sudah mendarah daging dalam diri kita, sehingga jika mendengar atau membaca perikop Injil hari ini, kita tentu akan menilai bahwa pemilik kebun anggur bertindak tidak adil. Ia memberi upah yang sama pada para penggarap dengan tidak memperhitungkan jam kerja para pekerja. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Perikop Injil hari ini mengajarkan kita untuk melihat secara lebih mendalam pribadi Allah. Pribadi Allah diumpamakan dengan pemilik kebun anggur, dan kita adalah orang-orang yang diajak untuk bekerja di kebun anggurnya. Allah tidak memilah-milah mana yang harus diselamatkan, melainkan Ia memberi keselamatan dan kasih yang sama pada setiap orang. Allah tidak mungkin bersikap tidak adil kepada umat-Nya. Kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan hanya mampu melihat tindakan Allah melalui kacamata manusia. Oleh sebabnya, kita dapat terjebak dalam keegoisan, iri hati, dan ketidakpuasan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Marilah kita belajar 3 hal dari kisah Injil hari ini. Yang pertama, menjadi pribadi yang adil dalam kasih Allah. Adil bukan berarti memberi sama rata atau tidak memihak sebelah, melainkan lebih dari itu, yakni tidak memilah-milah dengan siapa kita mau berbagi dan berbuat baik. Walaupun berbeda status sosial yang berbeda, kita tetap sama di hadapan Allah. Hal yang kedua, tidak bersikap iri hati kepada orang lain. Dari para penggarap kebun anggur yang merasa tidak puas dengan upahnya, kita belajar menjadi pribadi yang tidak bersikap iri hati kepada sesama ketika mereka menerima kebaikan dan kebahagiaan yang sama dengan kita. Caranya adalah harus merasa puas dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Hal yang ketiga adalah jangan berani berbuat janji jika kita tak sanggup menepatinya. Kita harus berani menepati janji yang kita sepakati bersama. Jika kita tidak mampu atau ragu, maka sebaiknya jangan kita lakukan. Kita belajar dari pemilik kebun anggur yang menepati janjinya untuk memberikan upah 1 dinar sehari kepada para pekerja. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menunjukkan kepada kami keadilan dan cinta kasih yang sejati. Semoga dengan rahmat sakramen Ekaristi ini, kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan, kedamaian, dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.